Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai cerita pendek. Jadi bisa kalian lihat di layar ini. Cerita pendek ini sudah Ibu bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kalian lihat pada kolom ini tujuan dan fungsi sosial. Kemudian yang kedua, tipe teks naratif. Kemudian yang ketiga adalah struktur cerita pendek. Kemudian yang keempat adalah kebahasaan yang biasa digunakan pada cerita pendek. Kemudian untuk tujuan dan fungsi sosial, adapun tujuan dari cerita pendek adalah untuk menghibur dan memikat pembaca atau pendengar. Bisa kalian lihat kan di layar? Jadi tujuan dasar cerita pendek adalah untuk menghibur. Kemudian cerita pendek merupakan salah satu jenis teks naratif. Jadi teks ini berfokus pada tokoh khusus, hanya tokoh utama saja. Kemudian adapun fungsi sosial yaitu menceritakan kisah atau peristiwa yang telah lalu. Dengan tujuan untuk menghibur. Nih ya, Ibu garis bawahi anak-anak. Kemudian selanjutnya adalah tipe naratif. Karena teks cerita pendek merupakan jenis teks naratif, maka teks naratif dibagi menjadi beberapa tipe, yaitu yang pertama naratif imajiner, yang artinya bahwa cerita tersebut tidak nyata, imajiner. Imaji berasal dari kata imaji. Kemudian yang kedua adalah naratif faktual. Artinya adalah cerita tersebut bersifat fakta, jadi berdasarkan pengalaman pribadi. Kemudian ada juga cerita naratif kombinasi, yaitu merupakan gabungan antara imajiner dan faktual. Jadi ceritanya ada yang sebagian merupakan cerita fakta, kemudian dikombinasikan dengan cerita imajiner. Kemudian adapun struktur cerita pendek itu dibagi menjadi 4 ya anak-anak, yaitu orientasi, rangkaian peristiwa, kemudian komplikasi dan resolusi. Orientasi ini berisi tentang pengenalan karakter. Jadi semua karakter dijelaskan pada bagian ini, bagian orientasi. Kemudian ada yang kedua, bagian rangkaian peristiwa. Yaitu pada bagian ini semua peristiwa cerita pendek tersebut diceritakan. Ada cerita yang tidak terduga, pada bagian tersebut. Kemudian ada lagi bagian komplikasi. Pada bagian ini berisi tentang masalah yang mempengaruhi latar, waktu, dan karakter tokoh. Pada bagian ini masalah-masalah mulai memuncak sehingga mempengaruhi keadaan tokoh maupun latar. Kemudian yang terakhir adalah bagian resolusi, bagian akhir cerita. Itu merupakan, itu tadi yang Ibu jelaskan, sudah 3 bagian ya, yaitu tujuan dan fungsi sosial, kemudian tipe teks naratif, struktur, kemudian yang selanjutnya, yang terakhir adalah bagian kebahasaan. Sebelum kita ke bagian kebahasaan, di sini Ibu tunjukkan bagian struktur cerpen. Jadi di sini ada segitiga. Ada segitiga rangkaian peristiwa, di mana pada bagian orientasi ini terletak pada bagian ini. Kalian lihat ya, kalian perhatikan pada bagian yang Ibu tunjuk cursor ini. Kemudian
Setelah itu, setelah pengenalan cerita, pengenalan latar, kemudian pengenalan tokoh, berlanjut kepada rangkaian-rangkaian peristiwa hingga akhirnya terbentuk komplikasi atau puncak masalah. Nah, setelah puncak masalah, keadaan atau karakter tokoh berubah dan sebagainya, kemudian masalah tersebut lama-kelamaan menurun hingga menghasilkan sebuah resolusi atau solusi. Solusi dari apa? Dari pemecahan masalah tersebut. Kemudian kita lanjut ke bagian kebahasaan teks cerpen. Nah, teks cerpen dalam kebahasaannya itu ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan, yaitu yang pertama adalah sudut pandang pencerita. Jadi pada cerpen biasanya menggunakan sudut pandang orang pertama atau ketiga. Nah, sudut pandang orang pertama, contohnya aku, saya. Nah, ini merupakan contoh sudut pandang orang pertama. Contohnya, aku berjalan menyusuri lorong waktu. Nah, berarti itu menggunakan sudut pandang orang pertama. Nah, ada pula sudut pandang orang ketiga. Contohnya, dia, ia. Nah, ini merupakan mereka. Nah, ini adalah beberapa penggunaan kata ganti orang menggunakan sudut pandang orang ketiga. Contohnya, mereka sangat suka makan es krim. Nah, berarti pada kalimat tersebut menggunakan kata ganti orang ketiga. Selanjutnya, yang kedua adalah beberapa dialog menunjukkan waktu kini dan lampau. Jadi pada bagian ini, pada bagian latar waktu tidak selalu dijelaskan dalam bentuk teks deskriptif. Artinya, pada dialog pun bisa menunjukkan alur waktu kini dan lampau. Nah, kita kasih contoh misalnya. Contohnya, saya pergi ke rumah Dian sore hari. Kemudian, saya menemukan sebuah permata hijau di tepi jalan sunyi. Nah, pada kalimat tersebut, pada dialog ini, menunjukkan bahwa dialog tersebut menggunakan atau menunjukkan tentang latar waktu, yaitu sore hari. Nah, kemudian ciri kebahasaan selanjutnya yaitu menggunakan kata benda khusus, misalnya beringin, trembesi, dan lain sebagainya. Kemudian berisi juga tentang uraian deskripsi rinci. Jadi pada teks cerpen itu berisi tentang deskripsi, juga berisi tentang dialog. Kalau dialog saja itu namanya drama. Kalau deskripsi saja namanya teks deskripsi. Nah, tetapi kalau di dalam tersebut ada dialog, kemudian ada deskripsinya, itulah yang disebut dengan teks naratif. Selanjutnya adalah menggunakan majas.
Nah, ada banyak sekali majas. Akan tetapi Ibu akan menjelaskan 3 jenis majas, yaitu majas simile, metafora, dan personifikasi. Majas simile adalah perbandingan langsung. Contoh, seekor burung pipit sedang berusaha mempertahankan nyawanya. Di sini pada kalimat ini terdapat perbandingan langsung, yaitu seekor burung pipit dan mempertahankan nyawanya. Nah, pada frase yang Ibu blok ini merupakan perbandingan langsung, yaitu perbandingan antara burung pipit yang sedang mempertahankan nyawanya. Kemudian yang kedua adalah metafora. Metafora adalah jenis majas perbandingan tidak langsung. Contoh, dia memiliki hati batu. Nah, kata hati batu ini merupakan kata yang tidak sebenarnya. Jadi memiliki maksud lain. Apa itu hati batu? Contohnya, yang jahat, tidak berperasaan. Inilah arti dari kata hati batu. Jadi, pada kata ini kita harus memperhatikan maksud dari kata tersebut. Jadi katanya tidak dijelaskan secara langsung seperti majas simile. Kemudian ada majas personifikasi, yaitu benda mati dianggap makhluk hidup. Contoh, awan tertatih-tatih melintasi langit. Nah, pada kata awan merupakan kata benda atau noun. Kemudian tertatih-tatih melintasi ini merupakan kata sifat atau adjektif. Tertatih-tatih melintasi merupakan kata sifat yang biasanya digunakan oleh makhluk hidup. Akan tetapi, pada kalimat ini digunakan oleh kata benda. Sehingga pada kalimat ini mengandung majas personifikasi, yaitu benda mati seolah-olah dianggap hidup seperti manusia. Kemudian selanjutnya adalah menggunakan pertanyaan retoris untuk melibatkan pembaca. Jadi tujuannya adalah agar pada bacaan tersebut terjadi komunikasi antara penulis beserta pembaca. Contohnya, pernahkah kalian tinggal di rumah apung? Nah, jadi sebelum menjelaskan apa sih rumah apung itu, penulis memberikan pertanyaan, pernahkah kalian tinggal di rumah apung? Tujuannya apa? Untuk terjalin komunikasi antara pembaca dan pendengar. Nah, demikian penjelasan materi dari Ibu. Selanjutnya tugas kalian adalah kalian buka buku paket kalian halaman 60 untuk tugas 1, kemudian untuk tugas 2 halaman 61 sampai 62. Nah, sebelum kalian mengerjakan tugas tersebut, kalian baca terlebih dahulu cerita pendek berjudul Pohon Keramat. Terima kasih.